Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat pagi, Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Kali ini bersama saya Valencia Melvinci. Dan saya Jason Sambu, tentu seperti biasa walaupun hari ini hari libur Valen, kami tidak berhenti untuk memberikan informasi terhangat untuk Anda. Yang paling hangat ini pemirsa terkait dengan salah satu yang ramai di media sosial ya, Justice for Argo. Di mana update terkininya Polres Sleman akhirnya menahan Kristiano Pengara Penta Pangidahen, mahasiswa UGM yang menabrak hingga tewas Argo Eriko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dan pemirsa, ini update-nya usai ditetapkan menjadi tersangka, Kristiano Pengara Penta kini resmi mengenakan baju tahanan. Oke, jadi kalau sebelumnya memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi belum ditahan, nah sekarang sudah ditahan pemirsa. Jadi sudah tercapai apa yang mungkin salah satu menjadi tuntutan dalam hashtag Justice for Argo. Dan penetapan tersangka Kristiano ini berdasarkan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan dinyatakan tidak ada jejak rem. Dan saat itu Kristiano tidak konsentrasi pada saat menyetir. Itu Jason, jadi tidak konsentrasi alasannya ya? Alasannya, tapi memang kalau kita melihat hasil investigasinya, jejak rem tersebut memang baru ditemukan setelah titik tabrakan antara mobil yang dikendarai dengan sepeda motor. Nah pemirsa, kecelakaan maut yang melibatkan mobil dari pelaku milik Kristiano dengan sepeda motor milik Argo Eriko ini terjadi di Jalan Palagan Tentara Pelajar pada hari Sabtu kemarin, pada Sabtu dini hari tepatnya, dan saat itu korban diduga hendak berputar ke arah selatan, namun di saat yang bersamaan melaju mobil yang dikemudikan Kristiano dari arah belakang dan terjadilah tabrakan itu. Dan akibatnya sepeda motor dari Argo ini terpental dan korban meninggal dunia di lokasi. Aduh. Sedangkan pemirsa kalau kita lihat mobil yang dikendarai oleh tersangka ini oleng, kemudian menabrak juga ada sebuah mobil yang sedang terparkir di sana. Dan yang sedang Anda saksikan ini adalah bagaimana olah TKP pada saat itu berlangsung di tempat kejadian perkara. Ada pihak kepolisian datang, mobil yang tertabrak itu berwarna hitam, sedangkan mobil yang dikendarai oleh tersangka berwarna putih ini pemirsa. Saya mau ajak Anda, kita akan simak apa yang disampaikan dari pihak kepolisian, tepatnya dari Polres Sleman. Setelah itu jam 00.40-an dia baru keluar. Baru keluar dan terjadi kecelakaan pada jam 1 itu. Saya tidak tahu kemana, yang menyampaikan dia di luar jalan. Pak Kapolres bisa lebih eksplisit tentang penyebab tidak konsentrasi itu? Apakah itu artinya ngantuk atau ada aktivitas lain? Karena kalau tidak salah ada seseorang lagi yang ada di mobil tersangka. Sendiri, tidak ada. Artinya dia mengantuk atau bagaimana Pak? Tidak konsentrasi itu apa? Itu kan harus kita buktikan dulu. Tidak bisa kita, kamu masih ngantuk, itu namanya prediksi. Ya. Jadi yang jelas, dia tidak melakukan upaya, dia tidak konsentrasi dulu, dia tidak melakukan upaya dengan klakson, kemudian menghindar, mengerem. Pak, ya. Ini melakukan pengereman jadi Pada saat dari hasil. Nah pemirsa, karena saat ini mungkin statusnya sebagai tersangka dan adalah mahasiswa statusnya, jadi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menunjuk tim hukum untuk mendampingi keluarga Argo Eriko Afandi hingga kasus ini nantinya tuntas. Ya, selain itu pemirsa, memang pihak dari UGM juga membantah bahwa adanya ancaman maupun intimidasi yang diterima keluarga korban selama kasus ini bergulir. Kita akan sama-sama mendengarkan keterangan dari Wakil Dekan FH UGM sekaligus tim penasehat dari Jaka Triana berikut ini. Menjawab pertanyaan Bapak tadi juga sudah ditanyakan apakah ada ancaman intimidasi kepada keluarga, kami sampaikan tidak ada sampai saat sekarang. Yang kedua, apakah ada upaya perdamaian? Intinya pihak keluarga itu mengapresiasi apapun yang sudah dilakukan oleh pihak pelaku, yang intinya adalah pihak keluarga itu sudah mengikhlaskan, tetapi proses hukum harus tetap berjalan supaya kebenaran menjadi hal yang dapat diperjuangkan. Intinya pihak keluarga mengapresiasi itikat baik dari pihak pelaku bahwa
beliau dari keluarga sudah mengikhlaskan, ikhlas lillahi ta'ala, tapi proses hukum tetap berjalan supaya keadilan. Jadi pemirsa, setelah viral di media sosial dan mendapatkan sorotan publik luar biasa banyaknya, kita harus lihat bagaimana penegakan hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.